Hai teman-teman, selamat datang di Digital Marketing Tips oleh Andrianto Wijaya. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas tentang win in the competition, yaitu bagaimana cara memenangkan dalam persaingan bisnis yang saat ini sangat sengit dan banyak pemain yang berguguran, terutama di bisnis konvensional karena tidak tahan terhadap gempuran dari bisnis online. Nah, teman sekalian, mungkin teman-teman pernah mendengar berita bahwa bisnis konvensional, contohnya di Glodok, ya, para pedagang elektronik itu mengaku babak belur dihajar oleh bisnis online. Ya, jadi itu seperti berita yang telah dimuat di Detik.com dan Merdeka.com. Banyak pedagang yang mengeluhkan bahwa mereka sekarang tidak tahan dan banyak yang menyerah. Sebagian diantaranya beralih ke bisnis online juga, ya, karena mereka merasa babak belur dihajar oleh bisnis online. Nah, ini mungkin juga perlu teman-teman cermati. Apakah di bisnis teman-teman juga sekarang sudah mulai berpengaruh atau belum, ya, karena bagi teman-teman yang menjalankan bisnis konvensional ini perlu berhati-hati karena bisnis online ini demikian masif, demikian cepat gerakannya sehingga kita kadang-kadang tidak tahu siapa kompetitor kita. Nah, tahu-tahu di sana makin menurun, Anda kehilangan pelanggan dan akhirnya di sana merosot. Ini patut diwaspadai. Nah, sebelum itu terjadi, maka cobalah Anda simak video yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, teman sekalian, di bisnis online pun juga kompetisinya sangat sengit. Ya, Anda mungkin sudah tahu kompetitor Anda saat ini Amazon.com, Zalora, Vplaza, Lazada, atau Matahari Mall, dan masih banyak lagi, ya, para pemain besar di bisnis online. Nah, ini tentu saja akan mengancam eksistensi bisnis Anda, terutama Anda yang bisnis online perorangan atau yang skalanya masih kecil. Nah, ini perlu berhati-hati teman sekalian, dan kita perlu menggunakan cara yang jitu, ya, kiat-kiat khusus untuk menghadapi persaingan tersebut. Ya. Walaupun Anda saat ini bisnis perorangan atau skalanya kecil, jangan putus asa, karena kita ada cara untuk menghadapi para pesaing besar, ya teman sekalian. Nah, dalam bisnis online seperti yang pernah saya sampaikan, kuncinya adalah traffic kali konversi sama dengan dolar atau uang. Jadi kalau teman-teman bisa mendatangkan traffic sebanyak mungkin ke website Anda dan mengkonversinya menjadi penjualan, maka otomatis itu akan mendatangkan keuntungan atau profit. Jadi itulah formula dasar income via internet, ya, traffic kali konversi sama dengan dolar. Nah, teman sekalian, lalu apa solusi menang dalam persaingan? Bagaimana solusinya untuk menang dalam persaingan? Nah, ini teman-teman perlu pelajari, perlu coba renungkan apa yang harus kita lakukan untuk bisa menang dalam persaingan, ya. Pertama, kita harus bisa membangun kolam ikan, ya, atau kolam fans Anda sendiri. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan di beberapa video saya sebelumnya, kita perlu membangun fanpage atau membangun kolam ikan. Anda jangan bersaing atau bertempur di lautan luas. Memang ikannya banyak di lautan luas, tapi pesaingnya juga banyak. Ya, mereka juga pakai jala, pakai kapal troll, ya, yang menangkap ikan lebih banyak. Ini sangat sukar bersaing dengan yang besar-besar seperti tadi saya sebutkan. Ya, atau mungkin Anda bersaing di danau, ini juga nggak gampang. Lebih bagus Anda bangun kolam ikan sendiri. Ya, Anda bangun fans Anda sebanyak mungkin. Sehingga nanti kalau ikannya sudah banyak, fansnya sudah banyak, nah itu milik Anda sendiri. Anda tidak akan diganggu oleh yang lain. Nah, disitulah Anda bisa menawarkan produk Anda dengan lebih tenang. Anda tidak
bersaing dari sisi harga samata. Ya, Anda bukan jor-joran diskon saja, tapi juga Anda punya fans yang loyal. Cuma fans yang menghargai Anda bukan hanya sebagai pedagang, ya, tapi sebagai pakar. Nah, ini kuncinya teman-teman sekalian. Jadi semakin banyak Anda disukai di fanpage Anda, itu artinya semakin banyak duit atau sebanyak transaksi, ya, semakin banyak penjualan, yang artinya keuntungan Anda pun akan semakin bertambah. Ya, jadi inilah rahasianya mengapa kita harus membangun kolam ikan atau membangun fanpage kita sebanyak mungkin agar fans kita makin meningkat dari hari ke hari. Nah, caranya adalah dengan melakukan personal branding. Ya, ini seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Jadi Anda harus melakukan personal branding. Mau tidak mau harus melakukan personal branding. Karena personal branding adalah traffic terampuh di dunia internet. Anda bisa mendatangkan fans kalau Anda bisa membangun personal branding dengan baik, dengan benar. Ya, sehingga kalau Anda misalnya adalah sebagai ahli di bidang kuliner, ya Anda harus membuat personal branding Anda itu ahli kuliner. Kalau Anda ahli di bidang properti, juga Anda membuat personal branding sebagai ahli properti. Nah, inilah pentingnya personal branding teman-teman sekalian. Ya, jadi itulah cara terampuh mendatangkan traffic, ya, di dunia internet masuk ke dalam toko Anda, ya, atau web Anda. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin tanya, apakah teman-teman mau dikenal di internet sebagai apa? Sebagai pedagang saja atau sebagai pakar? Ya, kalau pedagang artinya Anda hanya berjualan saja, setelah itu selesai. Tapi beda kalau Anda dikenal sebagai pakar. Ya, artinya mereka bukan hanya kenal Anda sebagai pedagang, tapi Anda juga pakar, ahli di bidang tersebut. Jadi kalau mereka akan cari fashion, ya tentu akan carinya Anda, karena Anda dianggap sebagai ahli fashion misalnya. Kalau mereka ingin cari sepatu, akan carinya Anda, karena Anda adalah ahlinya sepatu misalnya. Ya, kalau misalnya pedagang bunga, ya orang-orang cari bunga kan cari Anda, karena Anda adalah ahlinya bunga. Nah, inilah pentingnya kita membentuk personal branding kepakaran untuk diri kita sendiri, ya. Nah, apa yang membuat Anda dikenal sebagai pedagang atau pakar, teman-teman sekalian? Ya, ini pernah saya sampaikan pada video sebelumnya, yaitu tidak lain dan tidak bukan konten postingan Facebook Anda. Ini sangat menentukan. Kalau kontennya postingan Facebook Anda ini bagus, ya, bernilai, ya pasti akan mendatangkan banyak fans, akan senang fans Anda gitu, karena mereka dapat value di situ. Ya, jadi konten postingan Anda itu akan menentukan apakah personal branding Anda itu akan berhasil atau tidak. Ya. Nah, kemudian apa saja kiatnya agar seorang bisa dianggap sebagai pakar, seorang pakar? Ya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kontennya harus memberikan value kepakaran Anda. Seperti tadi saya sebutkan, kalau Anda ahli kuliner, ya Anda harus membuat konten tentang kuliner. Anda misalnya bisa foto ketika Anda sedang masak atau membuat kue, atau bisa juga misalnya Anda demo pakai video, ya kalian. Jadi banyak manfaat, banyak hal yang bisa Anda lakukan, ya, untuk membuat satu kepakaran Anda. Jadi harus memberikan value kepada audiens Anda. Dan yang kedua adalah yang dilakukan seorang pakar adalah kontennya fokus pada customer needs, bukan produk Anda. Jadi kepada konsumen itu Anda harus tahu butuhnya apa mereka, perlunya apa. Kalau mereka perlu jajanan yang enak, ya Anda akan berikan itu, ya, kuliner yang enak. Kalau customer Anda perlu kuliner yang sehat, ya Anda berikan kuliner yang sehat misalnya. Jadi fokusnya pada needs-nya dulu, bukan kepada produknya. Jangan Anda jor-joran jualan terus, tapi lupa untuk memberikan sesuatu needs, artinya memenuhi needs dari konsumen Anda, ya. Kemudian yang ketiga adalah seorang pakar itu kontennya harus fokus memberikan solusi. Ya, jadi Anda harus bisa memberikan solusi kepada fans Anda. Misalnya Anda sebagai pakar properti,
Anda misalnya memberikan solusi bagaimana membeli rumah dengan harga yang miring atau di bawah harga pasar, ya, itu kan menguntungkan buat mereka. Atau membeli rumah dengan yang panjang, cicilan yang lama misalnya, ini juga sangat menarik buat fans Anda yang lagi butuh rumah ya. Tuh, kemudian teman-teman, saya ingin menanyakan akhirnya kepada Anda semua, apakah Anda saat ini ingin belajar bisnis online tapi merasa gaptek dan tidak punya banyak waktu? Nah, ini seperti saya dulu juga saya merasa gapteknya pol ya, dan saya nggak punya banyak waktu karena saya sebagai profesional sibuk, berangkat pagi pulang malam, jadi seakan-akan nggak punya waktu. Ini boleh tidak benar sama sekali juga ya, nggak 100% benar, karena kita mesti sempat nonton TV, sempat jalan-jalan, jadi kita punya waktu, tapi mungkin kita agak dalam tanda petik malas saja mungkin. Jadi bila Anda ingin belajar bisnis online tapi merasa gaptek dan tidak punya waktu ya, atau Anda ingin mengonlinekan bisnis Anda yang sekarang yang masih konvensional ya, tapi Anda merasa waduh bisnis saya kok sekarang makin sulit ya, omsetnya makin menurun, pelanggannya makin kurang. Nah, tapi Anda nggak tahu bagaimana caranya untuk mengonlinekan bisnis Anda, karena sebetulnya apapun bisnisnya itu bisa di-online-kan kalau Anda tahu caranya ya. Ini. Dan yang ketiga, kalau Anda nggak punya komunitas untuk bisa belajar bisnis online secara bersama-sama, ini saya dulu saya belajar sendiri, menghabiskan uang untuk ikut seminar ini, seminar itu, tapi hasilnya nol ya, karena saya nggak ada teman untuk belajar. Untuk belajar butuh komunitas. Nah, saat ini saya ada komunitas ya, yang bisa menemani saya, bisa bertukar pikiran, bisa diskusi, dan yang keempat, apalagi saya punya coach, punya mentor ya. Kita punya mentor, punya coach dalam bisnis online, sehingga kalau kita ada kendala, ada masalah apa, kita bisa tanya, bisa konsultasi kepada mereka. Karena para coach kita juga para bisnis online. Nah, seperti saya juga, ya, saya juga banyak meng-coach orang-orang untuk belajar bisnis online, untuk menjalankan bisnisnya, sehingga mereka akhirnya on the right track. Ya, jadi kita harus punya coach untuk bisa belajar bisnis online, teman-teman sekalian. Nah, kalau teman-teman belum punya, teman-teman harus cari coach yang baik, coach yang betul-betul praktek, bukan cuma teori, teman-teman sekalian. Nah, Anda mau solusinya? Nah, silakan Anda inbox saya saja ya, melalui Facebook ini ada inbox saya. Nanti saya akan berikan tips-tips atau saya akan berikan saran-saran kepada Anda ya. Tidak usah khawatir, gratis teman-teman sekalian. Nah, yang terakhir di acara ini saya ingin memberikan video gratis untuk Anda teman-teman sekalian. Video tutorial yang sangat bermanfaat, yaitu tentang millionaire funnel dan millionaire mindset. Ya, bagaimana membangun funnel yang bisa menghasilkan miliaran dan juga mindset seorang milioner. Ya, karena kalau kita sudah bisnis, mindset kita harus besar. Kita nggak bisa mental karyawan. Ya, yang mentalnya terbatas ya, hanya terima gajian saja dan kadang juga nggak siap rugi, nggak siap investasi. Itu mental karyawan, karena ya kita terimanya ya setiap bulan pas seperti itu ya. Nah, beda. Jadi mindset harus beda. Ini harus punya mindset seorang milioner. Nah, seperti apa? Anda bisa dapatkan gratis videonya dari saya. Anda cukup download di bit.ly/Sispo Andrianto. Ya, sekali lagi Anda cukup download di bit.ly/Sispo Andrianto. Silakan Anda ambil videonya, Anda pelajari, dan semoga bermanfaat bagi Anda. Nah, teman sekalian, kira cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, terima kasih dan salam sukses. Sampai jumpa.